Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Chelsea Adriani, BP 1711312035, akan menampilkan cara penggunaan SPSS. Yang pertama yaitu cara membuat variabel dan input data. Di sini sudah ada SPSS, di bawah sini ada data view dan variabel view. Yang pertama kita fokus dulu ke variabel view untuk membuat variabelnya. Di sini saya tuliskan nama JK untuk jenis kelamin, suku, usia, tinggi badan kita singkat TB, dan berat badan kita singkat BB. Untuk di tipe sini, untuk nama kita ganti string karena nama tidak berupa angka. Namun untuk selebihnya tetap numerik karena hasilnya berupa angka. Untuk desimal, di sini saya jadikan 0 semuanya karena tidak ada ingin angka di belakang koma. Namun jika menginginkan angka di belakang koma atau dalam bentuk desimal, maka bisa disesuaikan dengan jumlah desimal yang diinginkan. Di label, nama, kita tulis nama responden, JK kita tulis jenis kelamin, suku, usia, TB kita tinggi badan, BB kita tulis berat badan. Untuk measure-nya, untuk nama nominal karena hasilnya tidak berupa angka, untuk JK kita tulis scale, kita pilih scale. Untuk ini kita samakan saja, right. Nah, setelah dari sini kita ke data view. Nah, jumlah respondennya ada 15 responden, kita tuliskan nama respondennya. Nah, untuk selanjutnya usianya kita tuliskan tinggi badannya kita tuliskan juga. Untuk berat badannya Nah, untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin itu ada 2, perempuan dan laki-laki, kita tuliskan di sini untuk laki-laki 1 dan untuk perempuan 2. Untuk suku, di sini kita juga ada pilihan, kita melakukan codingan juga, sama seperti jenis kelamin, kita tuliskan dengan nomor. Kalau untuk suku Minang itu 1, untuk suku Jawa itu 2, suku Batak itu 3, nah untuk jenis kelamin dan suku ini kita kembali ke variabel view lalu kita lihat value-nya. Untuk jenis kelamin tadi 1 itu adalah laki-laki, maka kita tambahkan 2 itu adalah perempuan. Lalu kita tambahkan, klik OK. Nah, untuk suku tadi, untuk 1 itu adalah suku Minang. Kita tambahkan. Untuk 2 yaitu adalah suku Jawa. Untuk 3 itu adalah suku Batak. Nah, kita tambahkan. Lalu kita klik OK. Nah, kembali lagi ke data view tadi. Untuk melihat dalam tidak berupa angka, maka kita klik view, kita klik value labels, maka akan keluar tulisannya. Kita klik lagi, seperti ini. Lalu untuk frekuensinya, kita bisa dalam bentuk diagram, maka kita klik analyze,
kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Lalu untuk frekuensi yang akan kita buat dalam bentuk diagram bisa kita pilih seperti misalnya tinggi badan dan berat badan yang akan kita jadikan diagram. Lalu kita pilih chart, kita pilih diagram apa yang ingin kita buat, misalnya pie chart. Lalu kita pilih continue, lalu OK. Maka akan keluar pilihan pie chart-nya seperti ini untuk tinggi badan, lalu ini untuk berat badan. Yang kedua yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas yang saya gunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Di sini saya mempunyai data yaitu ada data motivasi dilambangkan dengan X sebagai variabel independen dan kinerja yaitu dilambangkan variabel Y sebagai variabel dependen. Jumlah sampel saya yaitu ada 50 orang. Di mana untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini jumlah sampel harus sama dengan 30 atau harus besar dari 30 sampel. Jika kecil dari 30 sampel, maka kita menggunakan uji normalitas Shapiro. Untuk regresi yang terdapat dalam data adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus melakukan pembuatan variabel unstandardized residual, karena yang akan diuji normalitas adalah nilai residualnya. Caranya yaitu dengan cara pilih analyze, lalu pilih regression, pilih linear, lalu masukkan variabel motivasi ke variabel independen, lalu variabel kinerja di variabel dependen. Lalu klik save, lalu keluarlah linear regression, lalu di residualnya pilih unstandardized, lalu continue, lalu klik OK. Maka akan muncullah output regresi, namun bukan output ini yang digunakan untuk uji normalitas. Lalu kita kembali ke SPSS tadi. Nah, di sini sudah muncul variabel baru yaitu res1. Lalu barulah kita lakukan uji normalitas dengan cara klik analyze, pilih non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, pilih satu sampel KS, sampel Kolmogorov-Smirnov. Lalu masukkan unstandardized residual ke tes variabel list. Ini tes distribution-nya centang normal, lalu klik OK. Lalu akan keluar seperti ini. Nah, di sini untuk signifikannya kita dapatkan 0,2, di mana 0,2 ini besar dari 0,05, maka di sini didapatkan nilai residual berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Hipotesis merupakan
suatu anggapan yang memiliki kemungkinan benar dan salah. Adanya hipotesis ini digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan suatu permasalahan dalam penelitian. Anggapan atau asumsi dalam hipotesis ini haruslah diuji dahulu menggunakan data hasil observasi. Untuk pengujian hipotesis itu ada dua jenis, ada hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. H0 mengatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis alternatif atau HA mengatakan adanya perbedaan atau ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Selanjutnya itu arah atau bentuk dari uji hipotesis itu ada one tail dan two tail. One tail adalah bila HA atau hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan dan pernyataan yang mengatakan hal satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Two tail yaitu hipotesis alternatifnya hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Untuk alat yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata disebut juga dengan uji T. Di sini saya akan uji hipotesis dengan independent subtlety test. Independent subtlety test ini digunakan untuk menguji data tidak berpasangan atau dua data yang berbeda atau tidak saling berhubungan. Ya, contohnya itu ada data ukuran sepatu mahasiswa IT angkatan 2017 dan mahasiswa akuntansi 43. Di sini sudah ada data ukuran sepatunya, jumlah sampel yaitu ada 50 sampel, 25 dari mahasiswi IT 12 angkatan 2017 dan 25 sampel dari mahasiswa akuntansi 43. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita buka dulu variabel view. Nah, untuk kelompok ini, untuk value-nya kita buat. Untuk yang satu itu adalah mahasiswa IT 12 angkatan 2017. Lalu kita tambahkan untuk yang duanya itu adalah mahasiswa akuntansi 43. Kita tambahkan, lalu kita klik OK. Kembali ke data view, lalu kita klik ini untuk menampilkannya. Lalu langkah selanjutnya, untuk menguji independent subtlety test-nya, maka yang pertama kali kita buka analyze. Kita buka analyze, lalu compartments, lalu kita buka independent subtlety test. Lalu kita masukkan ukuran sepatu di tes variabel dan grouping variabel di kelompok. Nah, untuk define grupnya itu ada grup 1, itu untuk IT, mahasiswa IT 12 angkatan 2017 dan kelompok 2 atau grup 2 untuk mahasiswa akuntansi 43. Lalu kita tekan continue untuk menyimpannya, lalu kita klik OK. Lalu akan keluar seperti ini. Diketahui jika rata-rata ukuran sepatu mahasiswa IT 12 angkatan 2017 adalah 39,52 dengan standar deviasinya yaitu 1,475 dan untuk rata-rata ukuran sepatu mahasiswa akuntansi 43 yaitu adalah 38,80 dan standar deviasinya itu 1,581. Nah,
Untuk uji hipotesisnya itu dari hasil output independent subtlety test ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,745 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa IT 12 angkatan 2017 dan mahasiswa akuntansi 43. Demikianlah hasil uji hipotesis menggunakan independent subtlety test. Selanjutnya yang keempat itu ada uji korelasi persen. Uji korelasi persen ini tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan dan arah hubungan antara variabel. Syarat untuk melakukan uji korelasi persen ini, data berdistribusi normal, data berupa numerik. Nah, di sini sudah ada data paritas ibu bersalin dan tekanan darah. Kita akan melihat apakah ada hubungan antara paritas ibu bersalin dan tekanan darah. Cara untuk uji korelasi persen ini yang pertama kali kita lakukan yaitu analyze. Lalu kita pilih correlate bivariate. Kita masukkan variabel paritas dan tekanan darah. Di antara correlation coefficient ini kita pilih persen karena kita akan menguji korelasi persen. Lalu untuk test of signifikannya kita pilih total. Ini tergantung dari hipotesisnya. Lalu ini kita centang significant correlation, nanti akan ada tanda bintang di hasil korelasinya jika menyatakan adanya korelasi atau adanya hubungan. Lalu kita klik OK. Lalu di sini akan keluar tanda bintang ini menunjukkan bahwa adanya korelasi. Di sini didapatkan hasil signifikannya yaitu 0,000 yang artinya yaitu signifikan kecil dari 0,05 menyatakan adanya korelasi. Untuk derajat hubungan, kita melihat percent correlation-nya. Ini ada 0,870, maka nilai percent correlation-nya berkorelasi sempurna, karena nilainya antara 0,81 sampai dengan 1. Arah hubungannya nilainya adalah positif, artinya dapat disimpulkan paritas ibu bersalin berhubungan secara positif terhadap tekanan darah dengan derajat hubungan korelasi sempurna. Demikianlah video cara penggunaan SPSS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.